为老师，老师，为老师，老师Ongko,老师Lili, secung, secek, senior saya, dan panitia penyelenggara seminar ini, serta semua keluarga besar dari peserta seminar ini. Selamat malam. Salam welas asih. Perkenalkan, nama saya Farida di M10. Saya dari Jogja. Saya akan berbagi cerita mengenai kehebatan terapi logifitologi ini yang benar-benar tidak bisa saya pikir dengan nalar. Saya punya pasien kanker payudara, namanya Ibu Enita. Beliau datang kepada saya dengan kondisi badan yang sangat memprihatinkan. Badannya sakit semua, kemudian kondisi badan ini tinggal tulang dan kulit. Sebab bila mana dia makan, dia akan muntah. Kemudian lagi juga dia pun efek dari kanker payudara yang dideritanya menyebabkan rusaknya sendi saraf antara bahu dan lengan dan menggeser tulang belakangnya. Ditambah lagi dengan luka di payudaranya yang tidak kunjung sembuh, menimbulkan aroma bau yang luar biasa. Beliau datang kepada saya di terapi yang pertama itu dengan badan dipapah oleh suaminya sebab tidak berdaya, lemah karena ceritanya memang tidak bisa makan. Ketika makan pasti mual dan muntah. Kemudian badan yang dirasakannya adalah sakit seluruh sekujur badan dan kondisi badannya tidak simetris. Badannya limpah seperti ini. Kenapa limpah? Sebab sendi dari bahu dan lengan itu rusak saraf-sarafnya. Dan ketika saya dibukakan bajunya, saya melihat sesuatu yang saya ikut nangis. Antara bahu dan lengan ini seperti tidak ada tulang, tidak ada sesuatu yang membuat lengan ini melekat. Kalau orang Jawa bilang kepleh-kepleh. Dan ketika saya disuruh pegang, saya merasakan antara bahu dan lengan ini ada jeda, ada jarak. Tulang bahu dan lengan ini seolah-olah lepas. Dia hanya terlekat dengan kulit dan saraf yang lemah sekali. Tangan ini selalu dia sanggah, tidak bisa bergerak sedikit pun. Begitu dipegang, lepas. Begitu dipegang, lepas. Datang menangis, meminta bantuan kepada saya. Jujur saya horor. Kenapa saya horor? Beliau bercerita bahwa dia sudah ke dokter spesialis di Jakarta, di Jogja, bahkan di Surabaya. Tetapi tetap proses itu disuruh menunggu. Sebab dia belum juga diberi obat yang sesungguhnya, yang sesuai, karena penyakitnya banyak. Maka dia datang kepada saya memohon untuk diterapi. Saya bilang kepada beliau bahwa saya tidak menjanjikan apa-apa, tetapi mari kita berpasrah diri meminta ridhonya Tuhan dengan terapi logifitologi ini. Di terapi yang pertama, karena saya tidak bisa menyentuh badannya, badan itu ketika sentuh dia pertama bilang aduh sakit. Saya memberanikan diri menerapi dengan berjarak. Saya terapi C7, C6 dan seluruh kepala. Kemudian saya lanjutkan dengan terapi C5 dan C4 dan jantung. Di situ saya menerapi agak lama. Kemudian saya lanjutkan dengan C2 dan C3. C3 ini saya tambahkan dengan limpa, ginjal, dan hati. Di situ saya adanya berdoa dan berdoa, minta kuasa Tuhan dan kuasa dari terapi logifitologi ini bekerja atas ibu ini dan memakai saya sebagai saluran berkatnya. Badan yang dirasakan itu meskipun tangan saya berjarak, saya merasa kayak memegang pipa yang dingin banget, gak enak. Itu dari sekujur kepala sampai kaki. Dan saya ingat
bahwa jika badan itu menimbulkan sensasi seperti itu, berarti energi itu sangat lemah. Saya bertahan di situ sampai badannya hangat. Ketika dia di terapi, dia usrek, dia bergerak terus. Aduh, panas. Apa sih ini, kok ada yang mengalir, ada yang menjalar-jalar. Saya bilang, Ibu, berarti energi itu berjalan atas Ibu. Tolong dinikmati dan bantu saya dengan berdoa. Terapi ini berjalan sampai saya menyudahi ketika saya merasa badan itu sudah hangat semua dan saya merasakan sensasi dari saya maupun ibu itu nyaman. Dan ternyata itu berlangsung hampir kurang lebih 2 jam. Terapi selesai. Bapak dengan ibu itu ketika selesai terapi, saya akan selalu mencoba untuk berkomunikasi. Apa yang dirasa? Apakah sama sensasi yang saya rasakan juga dialami oleh ibu tersebut? Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu yang masuk, panas, ada sesuatu yang bergerak yang seolah-olah menembus, mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bahkan ke lengannya yang lemah. Dan dari muka itu mulai berseri wajah. Dan yang dia sangat-sangat senang sekali adalah, Bapak, badanku kok nggak sakit semuanya. Di situ saya puji Tuhan. Terima kasih terapi longitudologi. Terapi ini berjalan. Tapi ini bukan dari klimaksnya terapi yang akan saya bicarakan. Keesokan paginya Bapak dari ibu itu bercerita, menelpon ke saya, Ibu Wiwi, terima kasih, istri saya bisa tidur. Biasanya tidak pernah bisa tidur, ini tidur bahkan ngorok. Puji Tuhan. Besok paginya dia minta makan, dan makan itu dia bisa telan dan habis tanpa muntah. Puji Tuhan sekali lagi. Dan saya yakin bahwa dengan asupan nutrisi yang masuk itu akan menambah kekuatan badannya. Dan dengan tidur yang lelap, tidur yang berkualitas, itu juga akan membuat sistem hormonal dan metabolisme berjalan dengan baik. Di terapi yang kedua, 3 hari kemudian beliau datang lagi meminta waktu untuk saya. Dia datang sudah tidak dipapah, luar biasa. Dia jalan dengan sendiri, tanpa dipapah dan dengan senyum yang mengembang. Muka jauh lebih berseri sebab 3 hari sudah bisa makan dengan baik. Dia datang kepada saya untuk diterapi lagi. Karena kondisi badannya sudah tidak sakit, saya permisi untuk diizinkan menyentuh badan. Sebab saya yang awam ini merasa akan lebih saya kelihatan bekerja nih kalau menyentuh badan, menyentuh tubuh. Akhirnya saya sentuh lagi di C7, C6, seluruh bagian kepala, C4, C5. Dan lama ada di C4, C5, di jantung dan di bahu dan lengan. Saya ketika menerapi, saya membiarkan tangan saya mengikuti energi itu memanggil. Dan tangan itu lama meletak di bahu dan lengan. Di bahu dan lengan itu tangan ini nggak mau pergi-pergi. Cumanya di situ aja. Saya masih berpikir juga, kok nggak pergi ke C2 ya? Kok nggak pergi ke C3 ya? Saya takut kelompatan kan? Jadi saya pergi di tangan ini ke bawah. Tangan ini nggak mau naik lagi ke atas. Ya udah, berarti mungkin di situ energi betul-betul dibutuhkan. Di situ lama sekali dan saya merasakan sensasi di mana energi ini benar-benar mengisi di ruang antara tulang belakang. Tulang belakang ini saya merasakan tangan ini tidak mau pindah dari benjolan tulang. Benjolan tulang belakang ini bergeser ibu-ibu. Karena sendi susunan cerap ini rusak, tulang ini menggeser ke kanan. Muncul benjolan. Di situ tangan kanan saya nempel di benjolan lama sekali.
sementara tangan kiri saya ada di antara bahu dan lengan. Di situ tidak berpindah-pindah sampai keluar keringat, sampai basah. Dia punya baju. Dan saya berpikir itu pasti detoksisasi dari badannya sendiri. Dan itu berlangsung kurang lebih juga hampir 2 jam. Yang terjadi adalah ketika terapi ini saya sudahi, saya merasakan benjolan di tulang belakang yang benar-benar benjol itu mengempis. Benar-benar mengempis. Dan ketika itu mengempis, saya juga ingin kesaksian dari terapi longitudologi itu tidak hanya saya merasakan, suaminya saya suruh pegang, sebab suaminya adalah orang yang merawat istri ini. Jadi dia akan sangat tahu setiap inci dari badan suami istri tersebut. Dia juga mengatakan sambil berinang air mata, Ibu Wiwi hilang ya benjolannya. Iya, benjolan yang benar-benar benjol itu hilang. Kami bertiga menangis. Dan sensasi dari bahu dan lengan ini, ibu ini merasakan bahunya itu kuat, lengannya kuat, dan tangan yang benar-benar lemah ini bergerak. Di situ kami benar-benar, ya Tuhan, dan ya Tuhan adanya. Terapi longitudologi ini dalam tempo yang sangat singkat, sangat cepat, dan belum ke dokter. Sebab kunjungan dokternya itu sebulan sekali. Hanya minum obat. Itu benar-benar bisa menggerakkan jarinya yang sangat lemah. Terapi selesai, pulang. Dan bercerita kembali bahwa tangannya sekarang yang kalau kemarin yang keplek tetap masih keplek. Tetapi jari tangannya mulai bergerak. Mulai bisa ditekuk-tekuk. Yang kemarin sama sekali ditekuk pun tidak bisa. Lemas sekali seperti kain. Akhirnya terapi yang ketiga. Di terapi yang ketiga ini saya benar-benar dibukakan oleh kebesaran Tuhan yang Maha Esa atas semesta alamnya yang luar biasa melalui terapi longitudologi. Di terapi yang ketiga ini, ketika saya menerapi C7, C6, kemudian belakang kepala, tangan ini tidak lagi pergi ke C4 dan C5. Tangan ini hanya pergi ke bahu dan lengan. Di situ tangan saya ini hanya di bahu dan lengan dengan posisi badan yang sengklek. Benar-benar sengklek. Dan lepas ini. Jadi antara bahu dengan lengan ini lepas. Apa yang terjadi? Sejam-sejam saya itu merasakan sensasi dari bahu dan lengan ini seperti ada energi yang dari atas ke bawah, bawah ke atas, seperti kalau orang lagi packing sesuatu yang isolasinya itu ke atas ke bawah, saling kait mengkait, saling kuat mengkuatkan. Dan ketika selesai dari terapi itu, saya tanyakan ke Ibu Enita, Ibu merasakan apa ya? Sebab saya takut lebay. Saya takut saya berhalusinasi. Ibu itu mengatakan, Bu Wiwi, saya kok ngerasain ya antara lengan dan bahu itu seolah-olah kayak ditempelkan kembali. Seolah-olah kayak ada sesuatu zat yang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari segala penjuru bahu dan lengan ini nih saling merekat. Iya ya Bu. Yuk Bu, yuk kita lihat, yuk Bu, yuk coba dibuka bajunya. Luar biasa. Di situ saya bertiga menangis. Sebab bahu yang begini ini, lengan yang keplek-keplek ini benar-benar kembali ke posisinya. Saya terus terang terima kasih Tuhan. Karena Tuhan memakai terapi longitudologi ini untuk menjadi penyembuhan bagi Ibu Enita. Dan Bapak dan Ibu itu sujud syukur. Benar-benar dari yang lemes ini nih kembali simetris.
kalau bukan karena kebesaran Tuhan melalui terapi longitologi ini. Dari situ semangat saya untuk saya kepingin belajar longitologi semakin besar, sehingga tibalah saya di pelatihan advance ini. Kesaksian atas Ibu Enita ini bukan hanya saya saja yang melihat. Banyak orang di situ. Sebab ibu itu setiap selesai di terapi, dia akan mewartakan rasa sukacitanya. Saya benar-benar bagus, saya benar-benar sudah bagus. Sehingga Welausa, terima kasih untuk terapi longitologi yang dikenalkan kepada saya, kepada Ibu Enita. Saya yakin kuasa Tuhan melalui kebesaran energi semesta alamnya lewat terapi longitologi akan banyak membantu mereka yang membutuhkan. Sekali lagi, terima kasih Welausa, terima kasih Welausa Ongko, Welausa Lili, Welausa Haryono, sesong secik senior saya yang tidak pernah bosan-bosan membimbing saya, mengarahkan saya, dan mengajari saya dengan sabar dan telaten ketika saya banyak bertanya. Sekali lagi, sehat untuk semuanya, sebab kita semua harus sehat, wajib sehat agar kita bisa memberikan terapi longitologi ini kepada siapa saja yang membutuhkan. Salam welas asih. Oke, terima kasih Mbak Secik.